Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Kalian sudah kelas 12. Siapa yang ingin bekerja? Dan siapa yang ingin kuliah? Pasti di antara kalian tidak kuliah semua dan tidak bekerja semua. Ada sebagian yang kuliah dan ada sebagian yang bekerja. Di antara kalian nanti, jika yang tidak kuliah berarti harus bekerja. Untuk mencari pekerjaan dibutuhkan sebuah surat yang disebut dengan surat lamaran pekerjaan. Apa anak-anak? Surat lamaran pekerjaan. Nah, dalam surat lamaran pekerjaan ada ketentuan-ketentuan penulisan yang disebut dengan ketatabahasaan penulisan surat lamaran pekerjaan. Yaitu bagaimana ditulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Mari kita bersama-sama membahas satu persatu bagian surat lamaran pekerjaan. Bagian pertama yaitu tempat tanggal penulisan surat. Letaknya di sebelah atas bagian kanan. Bagaimana kebiasaannya? Bagaimana aturannya? Nama kota, huruf awal ditulis dengan huruf kapital. Akhiri tanda koma, barulah menyusul tanggal, bulan, dan tahun. Bagian yang kedua yaitu hal atau perihal. Di mana letaknya? Di sebelah kiri, bagian atas. Sedikit lebih ke bawah daripada tempat tanggal pembuatan surat. Bagian yang ketiga adalah lampiran. Apa itu lampiran? Yaitu bagian-bagian yang berisi hal yang digunakan sebagai pertimbangan seorang pimpinan atau direktur diterima atau tidaknya seseorang menjadi pegawai. Bagian berikutnya setelah lampiran yaitu alamat yang dituju. Di mana letaknya? Di bawah setelah lampiran. Bagaimana kebahasaannya? Yaitu yang terhormat. Ditulis dengan YTH. Disingkat, diakhiri tanda titik. Menyusul pimpinan PT Wahana Karya misalnya. Berarti P kapital. Kemudian bawahnya jalan. Penulisan jalan tidak boleh disingkat. Begitu juga dengan penulisan kota. Kemudian bagian yang kelima atau bagian selanjutnya yaitu salam pembuka. Apa anak-anak? Salam pembuka. Bagaimana kebahasaannya? Penulisan awal ditulis dengan huruf kapital. Bagaimana bunyinya? Dengan hormat. D kapital, H kecil diakhiri tanda koma. Bagian selanjutnya yaitu isi. Bagian inilah yang menentukan seorang pelamar diterima atau tidaknya oleh pimpinan. Yang terdiri atas bagian pembuka, tujuan ditulisnya surat, identitas pelamar, daftar lampiran, dan bagian penutup. Nah, bagian isi antara lain tadi pembuka. Nah, informasi-informasi pada isi bagian pembuka ada beberapa informasi yang bisa diperoleh dari iklan,
dari seseorang ataupun sahabat ataupun dari teman atau dari kenalan, dan ada juga yang dari orang tua maupun yang tanpa informasi dari manapun tetapi ingin melamar. Contoh yang berdasarkan iklan, bunyinya setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian Suara Merdeka misalnya, tanggal 20 Juli 2020 yang isinya menyatakan bahwa dan seterusnya. Kemudian yang berdasarkan informasi dari seseorang, bunyinya pun beda dengan berdasarkan iklan. Nah, kemudian yang berdasarkan inisiatif sendiri pun berbeda bunyinya dengan yang berdasarkan iklan maupun yang berdasarkan informasi dari orang lain. Bagian yang kedua pada isi yaitu tujuan. Contoh, pengumuman yang dimuat pada harian umum Merdeka tanggal 16 Mei 2019 dengan ini saya berminat untuk dan seterusnya. Kemudian bagian berikutnya yaitu identitas surat. Apa isinya? Identitas pelamar. Apa saja yang harus ditulis? Nama, tempat tanggal penulisan atau tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat. Bagaimana kebahasaannya? Nama, tempat, pendidikan, alamat. Huruf awal ditulis dengan huruf kecil. Mengapa? Merupakan bagian dari bagian sebelumnya. Kemudian bagian selanjutnya yaitu lampiran. Dari awal sudah Ibu sampaikan bahwa lampiran adalah berisi hal-hal yang dibutuhkan untuk penguat atau pertimbangan seorang direktur. Misalnya fotokopi ijazah, fotokopi KTP, pas foto ukuran 4x6, dan seterusnya. Sesuai dengan permintaan instansi. Berikutnya, bagian surat lamaran pekerjaan. Kalau ada pembuka, ada isi, pastilah ada penutup. Maka bagian berikutnya adalah penutup surat. Apa anak-anak? Penutup surat. Bagaimana bunyinya? Demikian surat lamaran ini saya sampaikan dengan harapan mendapat perhatian dari Bapak atau Ibu. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Bagaimana kebahasaannya? Mengapa kata Bapak dan Ibu ditulis huruf kapital pada awal kata? Karena berupa kata sapaan. Mengapa menggunakan kata saya? Karena berkaitan dengan individu, yaitu seorang pelamar. Bagian berikutnya yaitu salam penutup. Apa anak-anak? Salam penutup. Bagaimana bunyinya? Hormat saya. Bagaimana kebahasaannya? Huruf awal ditulis dengan huruf kapital. Kemudian saya S kecil diakhiri dengan tanda koma, yaitu hormat saya. Di mana letaknya? Di bagian bawah sebelah kanan setelah salam penutup. Di bawahnya. Nah, di bawahnya lagi yaitu tanda tangan. Siapa yang bertanda tangan? Yaitu pelamar. Kemudian setelah tanda tangan, pastilah ada nama, yaitu nama terang seorang pelamar. Jadi, bagian terakhir tadi adalah tanda tangan dan nama terang. Alhamdulillah, demikianlah anak-anak materi tentang surat lamaran pekerjaan. Mari kita bahas bersama-sama atau kita simpulkan bersama. Apa tadi surat lamaran pekerjaan? Yaitu sebuah surat yang digunakan untuk melamar suatu pekerjaan. Ada berapa bagian? Antara lain
tempat tanggal penulisan surat, perihal, lampiran, salam pembuka, isi, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Alhamdulillah. Nah, sebagai bahan berikutnya atau tugas kalian paham tentang materi yang kita bahas, yaitu kalian memperbaiki surat lamaran yang sudah Ibu berikan, yaitu bisa kalian nanti baca, kemudian kesalahannya di mana, kalian perbaiki, pengumpulannya minggu depan atau pertemuan berikutnya. Jika kalian tidak paham, boleh kalian secara kelompok mengerjakan bersama-sama. Demikian, alhamdulillah, semoga kalian paham semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Mataram Jaya.